A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas, yang kami cintai segenap jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan pujian syukur dengan mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah, dan kita wujudkan syukur itu dalam bentuk peningkatan kita terhadap ketakwaan kita, yaitu berupaya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin, dan menjauhi dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjauhi larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pekan pertama Ramadan kita lalui. Sekarang kita akan mengkaji surah At-Tariq. At-Tariq, surah dari Al-Quran. Surat ini surat yang ke-86, terdiri dari 17 ayat. Kita akan baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wad-dhariq. Wa ma adraka mad-dhariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, sadaqallahul azim. Was-samaa'i wad-dhariq. Qalqalah. Ya, mulai coba. Was-samaa'i wad-dhariq.
Kemudian wa ma adraka langsung kamad-dhariq. Coba. Wa ma adraka mad-dhariq. Lanjut an nunnya ditasdidkan al-syamsiyah. An-najmu tsaqib. Coba. An-najmu tsaqib. Ini kalau dilanjut ayat 2 dan ayat 3. Wa ma adraka mad-dhariqun najmu tsaqib, ya. Coba kalau di wasal. Wa ma adraka mad-dhariqun najmu tsaqib. Bukan ing, tapi kullu naf, bukan nafsin lam, mim tasydid tekan lamma la alaiha, bukan alaiha hafiz. Coba. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sama ya, ikhfa yang bukan yang. Falyanzuril insanu tekan mimma khuliq. Enggak boleh mimma, tapi mimma khuliq. Coba. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Coba. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min jadi mim iqlab, mim tekan mim bainis bukan bainis sad ya, bainis sulbi wat taraib. Coba. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. In tekan ya. Innahu bukan tapi ala raj'i, bukan raj'i tapi raj'i, tekanannya kuat. Raj'i laqadir, bukan laqadir tapi laqadir. Coba. Innahu ala raj'ihi laqadir. Bukan yauma tubalas sarair. Coba. Lasarair. Fama lahu min, bukan min tapi min bukan ku tapi qu. Min quwwati wala nasir, bukan nasir tapi nasir. Coba. Fama lahu min quwwati wala nasir. Was-samaa'i bukan za tapi za. Was-samaa'i dzatir raj'.
raja, bukan roj, tapi ada ain mati. Huruf mati bertumpuk dua. Raja. Coba. Was-samaa'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sada. Coba. Wal ardi dzatis sada. Innahu, tekan, innahu laqawlun fasl. Coba. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Coba. Wa ma huwa bil hazl. Tekan, innahum ya, humnya nggak boleh hum ya, tapi cepat. Innahum ki, bukan ki, bukan ki, yakiduna kaida, kai, bukan kai, kaida. Coba. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Coba. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bukan ruwai, tapi ruwaida. Coba. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah, tahsin. Was-samaa'i wadh-dhariq. Was-samaa'i, demi langit. As-sama' berarti segala sesuatu yang di atas namanya langit ya. Awadh-dhariq, dan yang datang pada malam hari. Apakah yang datang malam hari? Nah ini pada ayat 2 Allah menanyakan, wa ma adraka madh-dhariq, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari? Sering kan ada pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran menanyakan al-qari'ah, kemudian pertanyaan mal-qari'ah, dan ayat-ayat yang lain, wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang untuk interest, membuat orang itu tertarik ya. Kemudian mau mendengarkan Al-Quran. Itu gaya bahasa Al-Quran, membuat orang bertanya-tanya, apaan sih gitu kan. Apa sih itu? Langit mungkin tahu, tapi at-thariq dia bertanya-tanya, at-thariq, apa yang datang pada malam hari ya. Dijelaskan oleh Allah, an-najmus thaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Pertanyaannya, bintang itu bisa bersinar pada siang hari? Tidak ada. Dia hanya bersinar pada malam hari ya. Kalau bulan masih kadang-kadang masih kelihatan ya. Tetapi bintang hanya kelihatannya adalah pada waktu malam hari. Itulah maka ketika malam menjadi tampak bintang-bintang bergemerlapan karena kekuatan daripada cahaya. Ini hikmah untuk kita. Jadi cahaya itu menembus itu. Cahaya itu menembus. Kita tidak bisa melihat pada malam hari bukan karena kita tidak punya mata, betul nggak? Ya, tetapi karena memang tidak ada cahaya. Kita datang kemari karena mendapatkan cahaya, itu cahaya iman gitu. Mereka yang tidak datang ke masjid, apakah karena tidak mempunyai cahaya? Wallahu alam ya. Bisa jadi bukan mereka itu tidak sholat Pak ya. Cuma kita mesti bersyukur yang hadir ke masjid ini, alhamdulillah, betul nggak? Datang ke masjid, melangkahkan kakinya, setiap langkah itu mendapatkan kebaikan. Setiap langkah mendapatkan ampunan. Setiap langkah diangkat derajatnya oleh Allah. Ditambah lagi sholat kita, sholat berjamaah. Berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Belum kalau kita menuju masjidnya juga dilipat gandakan sampai dengan 25
derajat. Jadi dilipat gandakan, dilipat gandakan, dilipat gandakan. Nah, ini adalah kenikmatan. Jadi kalau Bapak datang kemari itu bukan karena Bapak hebat, tetapi karena memang itu adalah memang rahmat atau kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Bersyukurlah kalau sudah mau usia sepuh gitu kan. Ya, bukan kemudian makin tua makin jadi ada jadinya di jalanan, tetapi harusnya adalah makin menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cahaya. Ketika cahaya iman itu sudah masuk, Pak, rasa lelah itu hilang gitu kan. Udah datangnya azan Allahu Akbar itu langsung keret, gitu kan. Bahkan ada yang hebat lagi, ada yang alarm hatinya bunyi gitu. Wah, alarmnya bunyi maksudnya sebelum azan sudah melangkahkan kaki sehingga bisa dapat tahiyatul masjid, bisa dapat mungkin kalau ada qobliyah, salat qobliyah. Ini kan indah ya. Nikmat itu, Pak, nikmat. Bahkan ada yang sudah mendapatkan alarm gitu. Emang kalau sudah jam 3 bangun tahajud, ya kan? Kadang-kadang kita tidur siang, udah waktunya memang asar, udah bangun menuju salat asar. Ini adalah alarm yang Allah anugerahkan kepada kita. Mesti ini syukurin, Pak. Jadi kalau sudah mulai umur begitu, kemudian alhamdulillah didekatkan ke masjid, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurin ya, syukurin. Tapi jangan celak mereka teman-teman kita yang belum merapatkan ke masjid. Mungkin karena suatu sebab ya. Mungkin karena suatu sebab. Yang penting adalah kita tidak menggunjing, tidak menjelek-jelekan orang lain, kita perbaiki diri, dan yang lebih hebat lagi adalah kalau kita mau mengajak ya. Mengajak, Pak. Bapak ngajak berapa tetangga kanan kiri, ngajak tetangga kanan kiri, Pak Yanto ngajak tetangga gitu kan, keluarga. Ngajakin, yang penting ngajakin. Kalau yang diajakin nggak mau, gimana? Ya udah selesai, Pak. Yang penting kita udah ngajak. Yang ngajak kira-kira dapat pahala nggak? Dapat nggak? Dapat. Walaupun yang diajak tidak mau. Tetapi malah ketika kita ngajak dalam satu kesempatan dia mau, kita dapat bonus lagi nggak? Tambahan lagi. Itulah indahnya kita ngajak. Yang penting ngajak. Masalah yang diajak mau atau tidak mau, yang penting adalah ngajak. Ingetin, nggak apa-apa, Pak. Orang kalau ngajakin aja pasti dikatain kan, sok soleh, sok hebat, sok apa. Kita kadang-kadang malah kadang-kadang minder. Nggak apa-apa kita kalau ya pakai strategi lah. Kalau kita mau ke masjid mampir dulu, apa kabar, itu ngobrolin gitu kan. Jangan langsung diajak ke masjid ngobrol itu. Makanya diatur sebelum azan kita sudah jalan, mampirlah kita pura-pura lagi ngobrolin ikan, kayak ngobrolin mancing, kayak ngobrolin burung gitu kan, atau yang dia suka. Kemudian ketika giliran azan, wah, ayo kita ke masjid yuk, udah azan yuk gitu. Terus deh, Pak. Saya yakin itu beberapa kali terus, mungkin dia lama-lama jengah kan, lama-lama akhirnya terpaksa ke masjid. Ketika sudah ke masjid, ternyata enak ya, banyak teman-teman sebaya kan, bisa jadi kan, ternyata enak ya, diperhatikan, ternyata enak ya, itu kan, dirangkul gitu, bukan dipukul. Ini karena jamaah itu kan macam-macam, ya. Jamaah itu macam-macam. Inilah tugas kita bersama, tidak hanya ngajakin berjamaah itu tugas DKM, bukan. Tapi tugas kita bersama ngajakin teman, ya kan, ajak, keluar ya, ajak, samperin gitu kan. Kalau perlu di sini itu ada unit kunjungan jamaah, gitu. Keren kali ya, Pak. Unit kunjungan jamaah. Dikelompokkan jamaah yang udah aktif, jamaah yang belum aktif. Jamaah yang belum aktif ini diperhatikan lebih gitu kan. Kita main silaturahmi, ngobrol gitu. Kalau perlu masa sih kita biasanya kalau yang jadi orang marketing itu kan ada get marketingnya udah diaturkan. Ini mau saya kunjungan ke sini. Sekarang kita marketingnya mencari pahala yang terus mengalir untuk kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu tidaklah tetap nafsin terhadap jiwa lamma 'alaiha kecuali pasti ada padanya hafiz. Ada penjaga. Di sini jelaskan setiap orang pasti ada penjaganya. Wah, siapa penjaga kita? Siapa, Pak? Ya, kita bilang Allah. Betul, Allah adalah penjaga. Yang dimaksudkan pada ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita. Kita tahu, Pak, namanya penjaga. Jadi ketika kita di dalam rahim,
itu sudah dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat. Malaikat ini selalu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini baru menjadi nutfah. Ya Allah, ini jadi mudghah. Ini jadi nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian apa? Nanti setelah dalam proses perjalanannya, malaikat ini bertanya, wahai Allah, jadikan ia laki atau perempuan? Kemudian Allah menetapkan. Ditanya lagi, si malaikat ini bertanya, wahai Allah, apakah ini nasibnya baik atau jelek? Ditanyakan kepada Allah, bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya? Itu kan? Itu yang kita kenal dengan penetapan ada rezeki, ada ajal, ya kan? Nah, di situ dijaga sampai dengan dilahirkan. Ketika sudah dilahirkan dijaga oleh Allah. Malaikat yang depan menjaga, malaikat yang belakang menjaga, malaikat yang kanan mencatat. Ya, malaikat yang kiri mencatat, raqibun, atidun, ya. Jadi kita dijaga oleh Allah. Artinya ketika kita dijaga oleh Allah, kalau Allah tidak menetapkan baginya kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan datang kepadanya. Demikian juga kalau Allah sudah menetapkan musibah kepadanya, maka malaikat pun menghindar sampai dia terkena ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita merasa memang ada yang jagain kita, dengan harapan adalah kita benar-benar berupaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kita mengenal ada yang namanya qarin. Ada qarin? Ya. Qarin itu adalah dari bangsa jin. Dan qarin ini punya tugas beda sama malaikat. Punya tugas apa qarin? Membisikkan was-was pada dada manusia dan mengajak manusia melakukan kemaksiatan. Itu qarin. Ada namanya khodam. Ada. Ya. Khodam itu adalah dari bangsa jin. Dia ini bisa diperdayakan oleh manusia. Bisa diperdayakan oleh manusia, makanya namanya kan khodim, ya, pembantu, jadi ngelayanin. Tapi ingat, kita jangan memanfaatkan khodam, karena dia khawatirkan dia ini justru ketika kita memperdayakan dia, ya, artinya kita memperbudak dia, yang terjadi pada akhir hayat kita ketika kita sudah tidak punya kemampuan, bergilir dia memperbudak kita itu. Makanya dilarang kita bekerja sama dengan bangsa jin. Gitu. Dilarang karena dia khawatirkan kita ini diperbudak. Dan biasanya kalau namanya orang kerjasama itu kan ada timbal balik, ya, ada timbal balik. Hati-hati nih Pak. Jadi inilah yang dimaksudkan ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi manusia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya, tetapi kita juga disertai oleh qarin. Nah, hati-hati itu. Jadi kuatkan kita itu adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia memperhatikan. Atau maka hendaklah memperhatikan. Siapa memperhatikan? Al insanu, manusia. Mimma, dari apa khuliqa, diciptakan. Bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, ini sudah dijagain oleh para malaikat. Kemudian kenapa ayat ini kau menyampaikan maka perhatikanlah manusia bagaimana ia diciptakan. Ini karena kecenderungan manusia untuk menggugat. Kamu dulu diciptakan dari apa sih? Gitu kan. Khuliqa mimma'in dafiq. Dia Allah menciptakan manusia dari min ma'in, air mani, dafiq yang terpancar, ya. Maksudnya air mani yang terpancar. Dari mana keluarnya? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yaitu yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi, tulang punggung atau sulbi, wat taraib, dan tulang dada. Nah, at-taraib ini adalah tulang dada perempuan. Nah, itu. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan gitu.
dari sel sperma ketemu sel telur gitu kan, karena terpancar gitu, kemudian terjadilah embrionya, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya sampai proses kejadian manusia. Tetapi yang terjadi kadang-kadang manusia sudah Allah ciptakan, menurut kita kan ciptaan yang sangat-sangat rumit ya kan? Harusnya kita kemudian menjadi takjub terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya Allah ya, ala raj'ihi untuk mengembalikannya laqadir, sungguh atau benar-benar Allah kuasa. Yang nampaknya rumit aja seperti itu menurut pemikiran kita, Allah nyanggup. Allah pun mampu menghidupkan yang mati. Setelah dia jadi manusia, mati, Allah hidupkan lagi. Itu kuasa Allah gitu. La qadir. Allah Maha Kuasa. Yauma tubalas sarair. Yauma artinya pada hari. Hari kapan? Yang dimaksudkan hari adalah hari akhir. Tubalas sarair, disampaikan segala rahasia. Disampaikan segala rahasia, dibongkar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di dunia, kita pernah atau sering membaca al-yauma nakhtimu ala afwahihim, kemudian wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi jangan dikira Pak, tangan ini nanti nggak bicara, tangan ini bakalan bicara. Jangan dikira kaki ini kita diam aja kakinya. Nanti kaki akan memberikan persaksian terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh kita. Di hadapan Allah, pada hari itu, hari akhir nanti, tangan-tangan berbicara kepada Allah. Kemudian kaki-kaki ini memberikan persaksian. Persaksian itu artinya apa? Benar nggak yang dikatakan oleh tangan? Nah, terhadap apa? Terhadap apa yang pernah kita kerjakan. Jadi nggak ada yang nggak gitu. Semuanya nampak. Maka kalau digambarkan bahwasanya orang-orang mujrim, mujrim itu pelaku maksiat itu. Ketika sudah melihat ancaman Allah, nerakanya Allah, mereka minta dihidupkan. Ya. Minta dikembalikan kepada dunia. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk melakukan amal saleh. Bukan untuk ketemu sama keluarga, untuk melakukan amal soleh gitu. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang dilemparkan ke dalam neraka gitu, mereka minta kepada Allah selain agar dihidupkan kembali ke dunia, maksudnya dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal-amal soleh, mereka juga merasa kebingungan sampai mengatakan celaka kami ketika mereka diberikan kitab. Pak Ibu, mereka diberikan kitab. Ya walitana ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kenapa? Dia bingung melihat kitab tersebut mencatat amalan-amalan yang kecil maupun amalan-amalan yang besar. Nggak bisa lari, nggak bisa lari. Nah ini, pada hari itu ditampakkan seluruh amalan manusia yang awalnya adalah tutupi atau tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini indah kan? Bulan Ramadan itu disebutkan, kalau kita diantaranya di bulan Ramadan ini mampu menjaga lisan, itu termasuk orang-orang yang benar-benar puasa Pak. Jangan sampai nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis itu disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, rubba shaimin haduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Sungguh sangat banyak orang yang berpuasa tetapi yang ia dapatkan hanya al-ju', lapar, al-atash dan dahaga. Oleh karena apa? Kok bisa dia puasa tetapi yang didapatin cuma lapar dan haus? Pahalanya kemana gitu kan? Kita lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkan kedustaan itu dalam hidupnya, falaisa lillahi hajatun ayyad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh kepada orang tersebut, orang yang puasa ini.
Allah tidak butuh kepadanya yang meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Allah tidak butuh dia itu berpuasa. Hanya karena apa? Tidak mampu meninggalkan perkataan dusta. Itu dari lisan kan? Atau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarbi." Puasa itu tidak hanya urusan makan dan minum, tidak hanya cuma urusan menahan makan dan minum. Innamal siyam minal laghwi warrafath. Tetapi puasa itu juga adalah apa? Meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Atau perbuatan yang sia-sia bisa dilihat ya, manakah yang sia-sia, dilihat. Kemudian meninggalkan perkataan yang kotor. Ini Mbak, jadi standarisasinya adalah agar mendapatkan pahala puasa, lisan terjaga, dan tidak cuma lisan, perbuatan juga terjaga. Insya Allah itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ketika dinampakkan amalan manusia pada hari akhir nanti, bahkan para pengkhianat aja ditusuk itu pantatnya sampai nampak itu. Nih pengkhianat si fulan bin fulan itu. Artinya dikasih tanda itu, kan? Maka tidak ada, ya. Fama lahu, maka tidak ada bagi manusia min quwwah. Quwwah itu kekuatan. Dari dirinya tidak ada kekuatan, udah nggak ada kemampuan. Wala nasir, dan tidak ada penolong. Dari luar nggak ada yang bisa nolongin. Ya. Kecuali adalah amaliyah dia sendiri. Was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit, was-samaa'i, demi langit, dzatir raj'i, yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sad', dan bumi yang mengandung atau mempunyai tumbuhan. Innahu, sungguh Al-Quran itu laqaulun fasl, benar-benar firman Allah yang artinya apa? Faslun, benar-benar firman pemisah atau benar-benar yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, Al-Quran. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa, dan Al-Quran itu bukanlah sendaguro, bukan guyonan. Tapi Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah, firman-Nya Allah, yang membedakan antara hak dan yang batil. Quran itu turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini maksudnya Quran pertama kali turun. Turun kemana? Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Langsung Pak, turunin. Kalau bahasa kita ini Allah turunkan Al-Quran. Semuanya. Full. Turunkan semua. Kemudian diturunkan ke langit yang dekat lagi, yaitu ke Baitul Izzah. Yaitu langit bumi. Baru diturunkan kepada Rasulullah bertahap, ya. Bertahap. Langsung pertama ke Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang turunnya Al-Quran itu adalah fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian Lailatul Qadar itu malam apa? Malah disebutkan khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Bagaimanakah sikap orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran? Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berencana melakukan tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku pun memberikan rencana.
Jadi mereka punya rencana, Allah pun punya rencana gitu. Apa maksudnya rencana ini adalah mereka ingin bikin makar, tetapi wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembikin makar. Allah tetap tolong agama kita ini. Allah tetap jaga masjid-masjid kita ini. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, kesempatan mereka untuk sementara waktu. Artinya apa? Kekafiran mereka tidak langsung dihukum, Pak, di dunia, belum tentu. Tetapi mereka dikasih penundaan. Mereka mendapatkan kenikmatan di dunia. Bahkan kadang-kadang mungkin mereka lebih baik secara duniawinya, secara ekonominya, secara kehidupannya ya, dibandingkan dengan kita-kita yang ahli sholat. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini adalah ujian emang gitu. Untuk menentukan kualitas kita kepada Allah, memang kita harus diuji ya. Dengan ujian ini lulus enggak dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia aja kita gagal, bahaya. Maka yang penting kita cari adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan merasa lemah dalam urusan dunia juga. Dan kita harus benar-benar mencapai atau mencari kehidupan akhirat, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan kita terjaga dari api neraka. Baik Ibu dan Bapak, silakan jika ada pertanyaan. Silakan Pak. Baik. Di bulan Ramadan ini apa yang mesti kita kedepankan? Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana interaksi kita terhadap Al-Qur'an? Di bulan Ramadan ini bagaimana kita menghidupkan malam-malamnya gitu kan. Banyak sebenarnya kalau mau ditanya ya. Baik, kita lihat, coba kita lihat dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah, kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa agar apa? La'allakum tattaqun. Pertanyaannya, apakah orang yang berpuasa pasti menjadi orang-orang yang bertakwa? Pasti enggak? Apakah orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu. Tadi makanya dijelasin. Banyak orang yang puasa yang dapatin adalah lapar dan haus. Jadi belum tentu kita ini berpuasa tetapi menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau kita balik, kira-kira kalau yang kagak puasa gimana? Nah, yang kagak puasa ya boro-boro. Yang puasa aja belum tentu, apalagi yang kagak puasa. Gitu Pak, teorinya seperti itu. Tetapi jangan dibalik. Saya khawatir ada orang yang ngebalik-balik begini. Kan tujuannya yang penting adalah apa? Tujuannya adalah yang penting bertakwa. Saya sudah bertakwa kok tanpa puasa. Ini nggak bisa. Karena ini adalah kewajiban. Kan kutiba alaikumus, kewajiban agar dilakukan, agar dikerjakan. Nggak bisa enggak gitu. Jangan dilihat, yang penting bisa loh gitu kan. Yang bisa bertakwa. Orang untuk menjadi bertakwa mesti adalah berpuasa. Karena puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh, sholat. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, apakah orang yang sholat pasti mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Belum tentu, ya kan? Belum tentu, apalagi kalau kagak sholat. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, padahal saya tidak sholat. Gimana? Kalau cuma ngelihat dari tujuannya repot. Ya karena sholat itu adalah kewajiban gitu. Jadi sebenarnya banyak efek perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Puasa ini menciptakan orang yang apa? Menghadirkan Allah, betul nggak? Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, amal manusia dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700. Bapak baca Quran, Alif Lam Mim, itu kan? Alif Lam Mim.
Alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Masing-masing dikasih kebaikan berapa? Pahalanya 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung berapa huruf? 19 ya. Ba sin mim alif lam lam ha, alif lam ra ha ya mim nun, alif lam ra ha ya mim, ya kan? Berapa? 19 berarti 100. Tapi kita kan tidak ngurusin gitu-gitu kan. Ntar baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hitung aja. Selesai ngitung, akhirnya khatam kagak, ya kan? Nah, gitu ya. Tuh. Kemudian kalau kita melihat 700 lipatan seperti orang sedekah. Bapak sedekah untuk masjid. Sekarang masjid ini yang butuh kita atau kita yang butuh masjid? Kita yang butuh masjid atau masjid yang butuh kita? Kita butuh masjid. Kalau memang kita butuh masjid, yang kita butuhkan ini mesti kita, kalau kita sudah punya kebutuhan itu, ya, mesti kita jaga, kita rawat, ya, kita jaga, kita rawat. Katanya kita butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita, ya kan? Kita yang butuh masjid. Kalau kita memang butuh masjid, jaga ini masjid. Ada lampu-lampu yang nggak perlu dimatiin, ada kipas nyala, AC nyala, nggak ada orang, ya udah matiin. Ada kotor, kita bersihin. Udah waktunya adzan, belum yang adzan, kita adzan. Seperti itu, ya. Ya. Jadi tolong, ini namanya apa? Kita butuh sama masjid itu. Jangan malah biarin, malah yang diomelin marbotnya. Marbot kemana sih? Kayak gitu kan? Ini adzan, udah waktu adzan gak ada yang adzan gitu. Kalau kita sama-sama Pak merasa butuh, ini udah sangat-sangat indah. Itu namanya apa? Hatinya sudah nyangkut ke masjid. Maka kita akan menghidupkan masjid. Kembali kepada amalan-amalan kita, sedekah nih ke masjid. Sedekah. Kesannya memang yang mendapatkan keuntungan masjid, tetapi hakikatnya adalah kembali kepada kita. Pahalanya itu balik ke kita terus itu. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 700 itu kan. Seperti menanam benih ini kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang menghasilkan 100 bulir. Ada 7 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kecuali puasa. Kalau puasa itu adalah untuk Allah. Maknanya adalah Allah yang langsung akan balas. Fa innahu li wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balas. Karena ibadah puasa beda sama ibadah yang lain. Bapak pulang ke rumah, kira-kira istri masih yakin puasa? Siapa tahu mampir ke warung makan nasi uduk gitu kan? Ya. Kita nggak bilang, bapak puasa, enggak, susah. Tapi kalau orang lagi sholat, ketika dia ruku dan sujud kelihatan nggak? Kita bilang dia lagi sholat. Orang lagi sedekah, dia ngeluarin uang, zakat, infak, sedekah, gitu kan? Dia haji, dia pakai baju ihram pergi ke, katakanlah wukuf di Arafah, ketahuan dia lagi haji. Sementara kalau sholat, kita sama-sama masuk kamar gitu ya, keluar, padahal kita habis makan di dalam kamar, nggak akan nampak Pak. Itulah indahnya puasa, mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang baru berjalan sepekan ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan ni'amahu kaifi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon agar Engkau selalu mencurahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah pada bulan Ramadan ini ya Allah, di waktu syuruk ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah
Allah. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang selalu menyempurnakan iman Islam kami ya Allah. Jadikan kami selalu mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Demikian pula Engkau berikan ampunan kepada mereka dari keluarga kami, orang tua kami, ataupun guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah masjid ini ya Allah, berkahilah pengurusnya ya Allah, berkahilah jamaahnya ya Allah, berkahilah pula mereka yang memakmurkan masjid ini ya Allah, dengan keberkahan yang banyak, dengan Engkau limpahkan rezeki yang berlimpah, Engkau jaga keluarganya, Engkau jauhkan dari segala macam bala, Engkau berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan bersama keturunannya ya Allah, keturunan yang saleh dan salihah, generasi yang saleh dan salihah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau terima ibadah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau jadikan kami mampu melakukan ibadah karena iman dan mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami Maha Pemberi rezeki, kepadamu kami mohon agar Engkau memberikan rezeki kepada kami, rezeki yang berkah, berlimpah serta bertambah. Jika rezeki kami tidak ada, adakan. Jika sedikit, banyakkan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di antara kami, jamaah kami, keluarga kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang kesulitan, berikan kemudahan ya Allah. Jika di antara kami ada yang mempunyai hajat kebaikan, berikanlah kemudahan di dalam menyampaikan hajatnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.